Selamat malam kawan-kawan. Di video kali ini saya ingin menceritakan pengalaman hidup waktu remaja. Jadi saya itu dulu sempat hobi naik gunung. Lucunya saya tuh belum pernah camping sama sekali. Jadi pertama kali kenal dunia outdoor itu langsung naik gunung. Dan sialnya lagi, gunung pertama yang saya daki gitu ya, itu Gunung Cermai. Gunung Cermai itu gunung tertinggi di Jawa Barat. Tingginya saya lupa, pokoknya di atas 3000 lah, 3000 meter dari permukaan laut. Jadi waktu itu persis ya, bulan Mei, saya lupa tanggalnya, bulan Mei tahun 1998. Nah, saat itu di Jakarta kan lagi ini ya, kerusuhan Mei ya, bakar-bakaran. Kita gitu, saya sama teman-teman tuh malah pengen keluar dari Jakarta. Jadi saya diajak teman-teman saya itu naik gunung. Waktu itu juga izinnya susah sekali sama orang tua ya, sama ayah. Akhirnya ditanya kemana gitu, asal jangan di dalam kota Jakarta karena lagi rusuh-rusuhnya ya. Saya izin ke Gunung Cermai, mau ke Jawa Barat ya, daerah Jawa Barat, Linggarjati. Akhirnya dapat izin, pengalaman pertama. Nah, untuk pertama itu saya itu udah dikerjain sama teman. Saya nggak ada pengalaman apapun. Saya tanya gunung tuh dinginnya seperti apa. Teman saya dengan entengnya bilang, ya dinginnya paling sama kayak puncak gitu. Karena dinginnya cuman kayak puncak, katanya gitu ya. Ya udah, saya cuman bawa sweater dan jaket parasut. Itu jaket parasut yang kayak orang buat jogging tuh, yang tipis tuh. Celananya juga pakai celana jeans lagi, sepatu Converse KW. Belum punya sendal gunung, pakai sendal jepit. Bener-bener masih belum ngerti lah ibaratnya. Saat itu usia saya 15 tahun ya. Tahun 98 itu usia saya 15 tahun pertama kali naik gunung. Oke, kita berangkat dari, seingat saya sih waktu itu dari terminal Pulau Gadung ya. Itu naik bisnya namanya Luro Agung kalau nggak salah. Berangkat malam tuh ya, sampai di pertigaan Linggarjati, Kuningan. Nah, kita semua turun dari bis. Pas sudah semua turun, ada satu teman saya, entah dia ngantuk apa pas dibangunin masih belum siap gitu ya dari bis itu, dia main turun aja. Ternyata tas kerilnya ketinggalan di bisnya udah pergi. Itu ke terminal mana itu nggak tahu, Cilimus kali ya, pokoknya sampai poolnya sana. Akhirnya
kami di pertigaan Linggarjati itu nunggu di situ di depan warung yang masih tutup ya. Teman saya ditemenin satu orang lagi berdua naik bis berikutnya nyusul ke pool sana, ke pool bis itu, bis Luragung. Wah itu agak lama kan, kita nyampe itu dari jam 4 subuh ya, sebelum subuh tuh jam 4 dini hari tuh udah sampai di pertigaan itu. Kita tunggu sambil istirahat, tiduran di depan emperan toko gitu ya. Kita ketiduran juga sih di emperan toko itu. Jam 7 pagi tiba-tiba toko itu buka, kita kaget kan ya. Kita permisi namanya punya toko. Nggak lama tuh teman saya yang nyusul bis itu tuh, alhamdulillah kerela masih ada di bis itu. Balik, nah, kita berangkat ke pos pendaftaran. Nah lalu di pos itu saya lupa nama pos-posnya ya. Gunung Cermai ini gunung yang ini ya, sangat berat, apalagi pemula kayak saya. Pertama kali itu bener-bener camping, belum pernah gunung yang enak seperti Gunung Gede ya, saya belum pernah. Langsung Cermai di usia 15 tahun. Di situ gunung itu tuh tidak ada air di tengah, apalagi di puncak gunung. Jadi kita itu harus bawa air dari kaki gunung, dari bawah. Kita udah siapin jerigen, satu orang bawa satu jerigen 5 liter. Nah itu harus diirit-irit ya, minum sampai atas atau sampai turun lagi. Singkat cerita kami mulai mendaki, ya lumayan berat ya. Mendaki ada yang paling berkesan itu di pos pendakian Batu Lingga. Itu ada batu gede ya, cukup besar. Tapi setelah saya lihat yang sekarang, Batu Lingganya itu ya, maksudnya tahun-tahun sekarang gitu ya, itu Batu Lingganya tuh, batu besar tuh udah jadi kecil. Saya nggak tahu kok berubah ya. Dulu agak besar itu. Nah itu konon katanya tempat Sunan Gunung Jati bertapa semedi gitu. Nah saya ingat betul dikasih tahu sama teman saya yang senior, gunung itu Batu Lingga itu di bawahnya tuh ada lubang. Coba deh lu masukin tangan lu ke situ, ada apaan di situ, kata teman saya gitu. Saya masukin, nah ternyata di situ ada uang. Ada orang, para pendaki nggak tahu penduduk setempat tuh naruh uang receh di situ. Cuman saya nggak berani ambil ya, takut kenapa-napa. Oh yes, dari informasi di situ saya waktu itu yang paling muda ya, usia 15 tahun. Teman-teman saya udah ada yang 17 tahun, 18 tahun, ada yang 20 tahun. Saya paling muda lah pokoknya waktu itu. Nah saya lupa pendakian berapa hari, pokoknya sampai puncak tuh kita. Nah waktu tahun itu masih bebas banget, tahun 98 ya. Kita juga belum ngerti ya pencipta alam gitu, karena kita masih pendakian gembel lah ibaratnya. Peralatan juga nggak punya apa-apa, sleeping bag nggak punya, tenda juga kita dulu itu tenda pramuka ya kan, yang kena angin itu langsung doyong, rebah. Aduh sengsara, angin masuk ke dalam tenda. Nah di situ kan saya tuh udah sangat kesel gitu ya sama teman saya tuh. Jadi selama tidur di tenda itu saya udah kedinginan banget, karena ya bayangin aja cuman pakai celana jeans, sweater sama jaket parasut. Teman-teman saya jaketnya tebal-tebal karena mereka udah tahu saya dikerjain terus terang. Di situ saya kesel, akhirnya saya minta tolong saya tolong dipeluk ya sama teman saya itu 2 orang, karena di situ saya udah menggigil.
Jangan sekali-sekali naik gunung pakai celana jeans. Itu dingin banget sampai ke paha, betis, aduh ampun deh. Singkat cerita, air kita tuh pas sudah habis dari summit ya, habis dari naik puncak, itu pos yang dari puncak tuh pos terakhir itu namanya Pangasinan kalau nggak salah ya. Nah, Pangasinan tuh keluarin semua. Kita waktu itu 12 orang, keluarin yang punya air siapa gitu. Ternyata semuanya udah nggak punya air, cuman ada tinggal satu teman saya punya setengah jerigen. Ya karena kan air udah buat masak, buat minum, bikin teh kopi. Akhirnya tuh dari atas itu udah nggak punya air, tinggal setengah jerigen buat 12 orang. Akhirnya kita sepakat kita bikin teh untuk tenaga turun ke bawah ya kan. Kita bagi minum segelas-segelas. Jadi mulai dari pos Pangasinan itu yang di atas itu ya, sampai turun kita nggak megang air sama sekali. Akhirnya kita turun. Nah disinilah kejadian mistis ya yang saya alami. Sebelum berangkat naik gunung, teman saya sudah kasih tahu, tolong yang baru pertama naik gunung, mulut dan tindakan ucapan itu dijaga, jangan sembarangan gitu. Saya udah kasih tahu. Nah cuman nih pas kejadian ini saya bener-bener lupa. Jadi waktu lagi turun ya, turun gunung itu, tiba-tiba tuh di kuping saya itu suara lebah ya, lebah. Saya nggak tahu tuh kok di gunung itu ada lebah, saya juga bingung. Nah lebah itu ngikutin saya, muter-muter di kuping. Saya tepis pakai tangan, nggak pergi-pergi. Saya sambil jalan sambil saya tepis-tepis masih ngikutin di kuping saya, ngiung-ngiung gitu dah pokoknya. Terus sambil turun masih diupin. Akhirnya saya karena masih ABG ya waktu itu ya, lupa atau gimana ya, saking keselnya saya tepak lebahnya. Saya sambil teriak, anjing bangsat nih lebah. Nah, 2 langkah, saya ingat banget itu, 2 langkah saya habis ngomong begitu, tiba-tiba kaki saya yang kanan itu ada yang narik, narik ke belakang gitu. Otomatis saya jatuh guling-guling kan. Ada tuh bangsa 6 meter lah ke bawah, agak menurun kan. Nah di situ saya terasa lah, saya yakin saya bukan kesandung batu, bukan kesandung akar pohon, bukan jalanan licin ya, karena kita nggak ketemu hujan selama pendakian, tanah kering. Itu jelas kan, saya juga bisa bedain ya, dimana apa rasanya kesandung sama rasanya ada yang narik kaki, jelas. Nah teman saya tuh di belakang saya tuh ngeliat saya habis ngomong gitu, bener kaki saya tuh kayak ketarik ke belakang gitu. Saya nggak tahu siapa yang narik, oleh sesuatu yang nggak terlihat teman saya langsung teriak, hei ingat mulut katanya. Astagfirullahaladzim, saya lupa, saya ngomong kasar kan, itu padahal siang-siang ya. Saya di situ langsung diem bengong, minta maaf, nggak tahu minta maaf sama siapa, pokoknya dalam hati tuh saya minta maaf. Kalau nggak salah malah sambil sujud saking ketakutannya gitu ya, masih ABG labil. Akhirnya saya jalan pelan-pelan dan bersyukur nggak dikerjain lagi. Bersyukurlah pokoknya. Takutnya kalau deket-deket jalur yang deket jurang, takut ada yang jorokin ya kan, takut ada yang dorong. Di situ pikiran saya udah apa ya, udah
kalut lah ibaratnya, itu udah ketakutan. Alhamdulillah masih diberi selamat dengan ucapan kotor yang saya sumpah saya kelepasan itu dan saya lupa. Ya itulah pengalaman mistis saya pertama kali naik gunung Cermai di usia 15 tahun. Mungkin di kesempatan lain saya juga ada kisah lucu ya. Bukan kisah lucu, kisah mistis juga yang saya alami dan teman-teman gitu ya di Gunung Slamet. Nah itu nanti mungkin bisa saya ceritakan. Terima kasih. Selamat malam.